Bab 1017. Sleep Gyo kelas atas. Tentu saja, aku bertarung atas nama keluarga Zhu, tetapi aku tidak tahu apakah aku ini lawan dari jenius klan iblis. Andrew Zhu menghela. Kali ini seharusnya tidak apa-apa. Eric Qin tersenyum. Saat berkomunikasi dengan Andrew Zhu, itu memberi beberapa ide pada Eric Qin. Karena ini merupakan sistem barter, mengapa tidak membiarkan keuntungan diberikan kepada keluarga yang mendukungnya? Dengar kata-kata bijakmu. Andrew Zhu tersenyum, tapi Eric Qin, kenapa aku merasa kamu seperti bersembunyi dariku akhir-akhir ini? Apakah karena kamu telah melakukan sesuatu yang merugikanku? Apa ada? Tidak kok. Eric Qin tiba-tiba berkeringat di dahinya, dan dia berkata dengan senyum kering, ya sudah, aku masih ada urusan, sampai di sini dulu. Setelah berbicara, Eric Qin dengan cepat menghentikan transmisi suara Sleep Gyo. Andrew Zhu harusnya tidak tahu, kan? Harusnya tidak tahu. Eric Qin juga pusing. Jika Andrew Zhu menemuinya dan meminta untuk menikahinya, bagaimana aku harus menjawab? Kalau menikahinya, lalu bagaimana dengan Vinola Su? Hei, sekali salah langkah akan menjadi kebencian abadi. Tidak, itu tak terduga, aku tidak bersalah. Setelah itu, Eric Qin mengesampingkan pikirannya dan menghubungi Minogu, putra suci sekte Kouxian dan lainnya. Orang-orang ini tidak seakrab Andrew Zhu, jadi Eric Qin tidak mengatakannya dengan jelas, malah dia mengalihkannya dan akhirnya tahu apa yang diinginkannya. Tepat ketika Eric Qin menghubungi semua orang, di luar sudah cerah. Di aula istana. Yang mulia, menurutmu akankah Eric Qin menyetujui permintaan kita? Nan Yu berdiri di samping Kaisar Iblis Joeri dan bertanya dengan penasaran. Aku telah membaca informasi tentang Eric Qin. Dia bukan orang bodoh, dia punya pendirian. Aku telah memberinya 1 hari, cukup waktu baginya untuk menilai mana yang benar dan salah. Kaisar Iblis Joeri berkata dengan senyum tipis di wajahnya, selama dia tidak gila, dia pasti akan setuju denganku. Bagaimanapun, semua informasi itu adalah benar adanya. Kali ini aku tidak menggunakan cara-cara licik. Yang mulia, kultivator biasa sudah tiba. Di luar aula, seorang penjaga berlari dan berkata sambil membungkuk. Biarkan dia masuk, lupakan saja, aku akan menemuinya secara pribadi. Kaisar Iblis Joeri menggelengkan kepalanya dan langsung berjalan keluar dari istana. Pada saat itu Eric Qin dan Golden Canary sedang berjalan pelan, dan melihat Kaisar Iblis Joeri datang, Eric Qin memberi hormat. Yang mulia, aku dapat menyetujui permintaanmu, tetapi aku punya syarat. Eric Qin tidak terlalu bertele-tele, dan berkata langsung ke intinya. Baik, selama masih masuk akal, aku bisa memenuhinya. Kaisar Iblis Joeri berkata. Eric Qin mengungkapkan pikirannya, dan Kaisar Iblis Joeri berpikir sejenak lalu berkata, asalkan hasilnya seperti yang kamu katakan, aku bisa menjamin. Yang mulia, setelah merundingkan persyaratannya, saatnya membicarakan imbalannya. Setelah berbicara, Eric Qin tersenyum. Kaisar Iblis Joeri tersenyum kaku, apa maksudnya sekarang? Bukankah syarat Eric Qin barusan itu sebagai imbalannya? Kamu dasar rakus, Kaisar Iblis Joeri langsung tertawa, aku dengar kamu mewarisi teknik Sleep Gyo dari tetua Hu. Tetapi teknik ini membutuhkan Sleep Gyo kelas atas. Aku bisa memberimu kesempatan untuk mendapatkannya. Yang mulia punya tempat seperti itu. Jantung Eric Qin berdegup kencang. Jika benar bisa mendapatkan Sleep Gyo kelas atas, dan menuangkan ilmu sihir ke dalamnya dengan teknik yang ia warisi, bukankah bisa menjadi orang yang kuat? Mengapa Yang Mulia tidak memberikannya saja langsung kepadaku? Eric Qin bertanya. Karena tempat itu disebut wilayah rahasia Kaisar Iblis, hanya bisa dikunjungi sekali seumur hidup. Aku sudah pernah ke sana. Wilayah rahasia Kaisar Iblis, Kak Joeri, kamu sangat murah hati. Di sisi lain,
Setelah Golden Canary mendengar kata-kata itu, bulunya seperti meledak karena kegirangan. Erikin, kamu beruntung. Itu tempat Kaisar Iblis Lingri naik ke langit. Saat naik, dia hanya membawa pedang panjang, sisanya ia tinggal di wilayah rahasia. Tidak heran ada slip giok kelas atas di sana. Tapi seberapa banyak yang bisa kamu dapatkan, itu harus mengandalkan usahamu sendiri. Aku telah memasuki tempat ini 30 tahun yang lalu dan pernah melihat benda ini, tetapi tidak mengambilnya. Kaisar Iblis Joeri kemudian memberitahu Erikin tentang lokasinya. Yang mulia, ini bukan imbalan. Anda jelas ingin aku membawa mereka ke wilayah rahasia Kaisar Iblis dan melindungi mereka agar berhasil mencari harta benda itu. Setelah mendengar ini, Erikin tidak tahan langsung berkata, "Tapi kultivasimu yang tertinggi, bukankah kamu yang bisa mendapatkan harta benda terbaik? Selain slip giok kelas atas, ada harta lain yang tak terhitung jumlahnya yang ditinggalkan oleh leluhurku. Kamu jangan mengira ini merugikanmu. Tapi mungkin juga tidak mendapatkan apapun." Erikin balas. "Lalu apa yang kamu inginkan?" Kaisar Iblis bertanya. "Belum terpikirkan untuk saat ini, tapi aku ingin kamu membuat janji. Selama itu tidak bertentangan dengan hatimu, kamu akan menyetujui permintaanku." Erikin berkata, "Baik, aku janji." Kaisar Iblis Joeri mengangguk. Erikin menarik napas dalam-dalam. Mulai sekarang, dia telah menjadi guru untuk para jenius klan iblis. Sekelompok orang yang akan kamu temui nanti, ingatlah untuk membuat mereka sadar, tanpa ampun. Kaisar Iblis Joeri berkata, "Jangan khawatir, aku ini terbaik dalam hal itu." Erikin menyeringai. Di luar kota Kekaisaran Iblis, di lembah yang tenang, sekelompok jenius klan iblis berkumpul bersama, menunggu kedatangan Master Nanyu. Sebelumnya mereka mendapat kabar bahwa akan ada berita yang sangat penting untuk diumumkan, dan mereka semua sedikit penasaran. Sekarang kalau dipikirkan kembali, itu masih mengejutkan. Mata wanita berwajah bintik itu menunjukkan ketertarikan, dan dia tidak tahan untuk menghela nafas dengan emosi. Cleosi dipukuli dengan satu jurus, dan dia masih belum bangun sampai sekarang. Manusia ini benar-benar kuat. Yona, jangan membesarkan dia dan menjatuhkan dirimu. Itu hanya kelicikan manusia. Cleosi tidak tahu bahwa dia bisa jurus telapak kaisar. Jika dia tahu, dia tidak akan memberinya kesempatan. Forito tidak senang. Tapi aku dengar dari Purnama bahwa bocah ini baru berlatih selama lebih dari 10 hari. Yona tidak puas. Berhentilah membicarakan hal ini, mari kita pikirkan kenapa kita dikumpulkan di sini, apa yang telah terjadi. Seorang pemuda gendut berkata, "Putri Purnama, Nanyu adalah gurumu, apa kamu tahu masalahnya?" "Aku mendengar dari master tadi malam bahwa ayah kaisar ingin mencarikan kita guru baru yang bertanggung jawab atas pelatihan khusus sebelum pertemuan aliansi." Kata-kata Purnama mengejutkan semua orang yang hadir. "Bimbing kami untuk berlatih." Siapa itu? Bukankah Master Nanyu sendiri? Master sibuk dengan pekerjaan dan seharusnya tidak punya waktu. Lalu Jenderal Iblis Besar atau Raja Iblis mana? Aku benar-benar menantikannya. Saat mereka membicarakannya, dua sosok melintasi cakrawala. "Master." Melihat Nanyu, Purnama dan lainnya berdiri dan memberi hormat padanya. "Kamu, bagaimana bisa?" Tapi ketika semua orang mengalihkan pandangan mereka ke belakang Nanyu, Forito berteriak karena terkejut. Purnama dan Yona juga sedikit terkejut, ternyata orang yang disebut adalah Erikin. "Perkenalkan, ini adalah guru yang secara khusus diundang oleh Kaisar Iblis, Tuan Qin." Nanyu berkata sambil tersenyum. "Master Nanyu, orang ini adalah manusia, kan?" Forito menunjuk ke arah Erikin, menyeringai, "Kamu membiarkan seorang manusia membimbing kita dalam latihan.
Yang lainnya juga bingung dan tidak bisa dipercaya. Meskipun klan iblis telah menjelma menjadi wujud manusia, mereka juga menyebut diri mereka manusia di wilayahnya, tetapi mereka tidak akan pernah mengakui bahwa mereka adalah manusia. Semakin tinggi kultivasi seorang klan iblis, semakin bangga juga dengan klan mereka sendiri, dan semakin memusuhi klan manusia. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.